Berjumpa lagi mahasiswa TI semester 1 ya. Kita masuk di minggu yang ke-10 materi algoritma, di mana minggu ini kita akan masuk ke materi looping ya atau perulangan. Ada 2 sesi yang kita akan pelajari ya. Jadi minggu ini dan pertemuan berikutnya ya. Jadi yang minggu ini kita akan belajar tentang statement statement for ya, kemudian pertemuan berikutnya adalah statement while. Oke, kita sudah belajar tentang perulangan di materi algoritmanya ya. Jadi karena Anda sudah mudah-mudahan sudah paham ya akan materi algoritma di perulangan di algoritma ya, sehingga saya harapkan tidak begitu sulit untuk saya menjelaskan tentunya bagaimana penerapan Python di dalam statement perulangan ya. Jadi penerapannya bagaimana nih perulangan dalam Python. Oke, mungkin di antara Anda ada yang sudah mencoba gitu ya, bahkan sudah melewati materi ini ya, tapi tidak ada salahnya kita akan coba mengupas kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kejelasan untuk Anda semua. Oke ya, secara umum kalau kita lihat perulangan ya, perulangan itu kan sifatnya adalah bagaimana sebuah proses itu diulang. Ya, bagaimana sebuah proses itu diulang. Nah, untuk melakukan perulangan, syarat perulangan bahwa perulangan itu harus ada kondisi yang menjadi triggernya, gitu ya. Jadi apa yang men-trigger proses itu berulang. Bisa kondisi sebuah nilai, bisa keadaan atau mengecek sebuah kode dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ya nggak mungkin yang namanya proses tanpa perulangan ya. Dalam bagian-bagian proses pasti ada perulangan. Nah, kita akan melihat dari yang bentuk yang sederhana sekali ya, penerapannya sederhana lah, minimal logiknya Anda dapat dulu ya perulangan. Jadi looping atau iterasi itu adalah kalau kita lihat seperti di gambar atau di flowchart ini ya. Jadi ada satu condition ya, ada satu kondisi. Jadi kondisinya dicek dulu ya. Kemudian kalau kondisinya benar bagaimana? Kalau kondisinya salah bagaimana? Artinya yang namanya perulangan for itu adalah flowchart-nya dia ngecek kondisinya dulu. Jadi belum mengerjakan prosesnya dulu, dia akan ngecek kondisinya dulu. Kalau kondisinya terpenuhi berdasarkan apa yang kita tulis di statement kondisinya, ya maka dia akan mengerjakan prosesnya. Ulangi ya, jadi kalau perulangan for itu dia akan mengecek dulu, dicek dulu. Nah kalau sudah dicek, baru kemudian dia akan mengerjakan prosesnya sampai kondisinya tidak terpenuhi. Ya, di mana kita harus menetapkan kondisinya berapa kali perulangan itu terjadi atau kapan perulangan itu akan berakhir. Gitu ya. Kapan perulangan itu akan berakhir. Nah, perulangan for itu punya ciri khasnya bahwa yang kita jadikan sebagai batasan kapan perulangan itu akan berakhir adalah sebuah nilai. Ya, beda dengan while nanti. Kalau while loop itu beda lagi. Ya, sedikit beda nih. Jadi kalau for itu perulangannya berdasarkan nilai. Sampai nilainya memenuhi angka tertentu, ya, maka dia akan selesai. Sesuai dengan angka yang kita paham ya? Ini penjelasannya ya. Jadi kalau Anda lihat gambar, dilihat bahwa perulangan juga memerlukan tes ya, condition. Jadi kalau hasil kondisinya adalah true, maka blok kodenya balik lagi dieksekusi selama dia true, eksekusi terus. Anda menetapkan 1000 kali, ya, dia akan eksekusi 1000 kali. Ya. Nah, begitu dia sudah menyatakan false atau kondisi gini, lakukan mencetak angka 1 sampai 1000 gitu. Ya, bilangannya adalah X. Kalau X-nya sudah 1001, berarti dia keluar, artinya false. Itu maksudnya false. Paham ya? Oke, nah sekarang kita akan lihat yang pertama adalah yang kita bahas dulu for ya, nanti yang kedua adalah while. While-nya akan
akan ada di materi yang lain, ya, materi yang berikutnya. Jadi kita akan pahami dulu dengan baik perulangan menggunakan for, ya. Nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan. Perulangan dengan for, ya, ini sintaknya seperti ini sintak. Jadi ada for, variabel iterasi, variabel perulangan, katakanlah tadi X atau A atau N, ya whatever lah. Yang penting adalah sebuah variabel. Ya, kita harus punya variabelnya apa. Kalau kita nggak ada variabel, ya kita nggak bisa menentukan gitu kondisinya. Ya, jadi harus ada variabelnya. Kemudian in sequence. Ya, kemudian ada statementnya apa nih, proses apa aja, mau nyetak, ya, mau ngitung, dan sebagainya. Nah, variabel iterasi adalah variabel yang nampung nilai perulangan. Tadi yang saya bilang sebuah bilangan, ya, di algoritma, betul ya. Masukkan angka I. Apakah I lebih dari sama dengan 10? Kalau enggak, cetak ganjil, cetak 1. Ya, ganjil. Nanti ganjilnya plus 2, cetak ganjil yang berikutnya, dan seterusnya berapa kali, ya. Di UTS kemarin kita sudah bahas perulangan di algoritmanya. Nah, ini variabel iterasi namanya. Ya. Kemudian sequence ini bisa berupa kumpulan nilai yang terurut, bisa integer, bisa string, bisa list, atau yang lain. Ya, bentuknya banyak dalam for itu. Ini sequence, ya. Jadi bisa satu bilangan. Jadi kalau mau 1000 kali, gitu ya, berarti angka 1000 itu adalah sequence-nya. Oke, ya, nanti kita lihat beberapa contoh yang terkait dengan for, ya. Oke, ini sintaknya, ya. Sintaknya kira seperti ini. Baik, kita langsung saja ke contoh yang paling mudah, sederhana. Kalau kita lihat yang pertama adalah kita ingin memisalkan nih, ya, kita ingin mencetak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang list, ya, ingat ya, list, ya. Oke, ya, list. Nah, sekarang kita akan lihat statement in, ya. Ini kemarin juga sudah kita lihat, ya. Cuma beda apa namanya? Beda kurungnya, ya. Dalam for itu kurungnya menggunakan kurung biasa. Nah, kita pengen mencetak angka 0 sampai 4. Oke, berarti perulangannya berapa kali perulangannya? Perulangannya 5 kali, ya, karena 0 adalah perulangan yang pertama, ya, sampai dengan angka 4 itu perulangan yang kelima. Kemudian kita lakukan prosesnya nih. For i, kita definisikan variabel i di dalam for-nya, ya. Berarti ini integer, ya, karena angkanya ini integer. For i in 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian perintahnya hanya print i. Ya. Jadi for i in-nya adalah berisi 0, 1, 2, 3, 4. Artinya setelah angka 4 selesai nyetak. Hasilnya begitu. Ya, kemudian bagaimana kalau yang ingin kita cetak adalah sesuatu yang lain, bukan variabelnya? Ya bisa saja. Ya. Saya mau mencetak tulisan belajar Python sebanyak 5 kali. Ya, coba aja script berikut ini nih yang Anda lihat di bawah, ya. Ada for i in sama, ya, 0 until for, kemudian cetak, print, petik, belajar Python. Apapun itulah, Anda mau nyetak tulisan yang lain, mau 2 baris boleh nggak, Pak, tulisannya boleh, asal ini satu blok. Ya, saya mau nyetak print 10 kali 10 baris gitu, ya. Jadi 10 baris cetak dan boleh, masalah. Ya, dia akan tercetak 5 kali karena angkanya ada 5 angka. Dan ini angkanya harus urut, Saudara, ya. Harus urut angkanya. Oke, paham, ya? Ini contoh. Maksudnya silakan dicoba. Ya, silakan dicoba oleh Anda. Baik, next, ya. Sekarang kita ingin mencetak, ya, jumlah nilai angka dalam sebuah list number. Ingat, kalau list tampilnya begini. Bedakan dengan kalau kita bikin sequence di dalam int. Kalau kita bikin sequence dalam int, maka isinya harus dalam kurung biasa. Tapi kalau kita bikin dalam list, ya, Anda lihat materi minggu lalu, maka kita bikin menggunakan kurung matriks begini, ya. Nah, ini boleh random, nggak ada masalah. Ya. Sekarang kita masukkan nih 7, 5, 9, 8, 4, 2, 6, 4, 1. Tadi kenapa harus urut? Ya karena tadi kita pengen nyetak 0 sampai 4 gitu, ya. Ya kalau Anda balik 4 sampai 0 bisa nggak? Bisa. Bisa, nggak ada masalah. Ya, kita siapkan variabel namanya numbers. Ingat, ya. Ini case sensitif. Jadi kalau Anda nulis pakai huruf kecil seperti contoh yang saya buat, tulis sesuai dengan yang Anda buat dalam skrip Anda, ya. Kalau nulisnya misalkan huruf awalnya besar, sesuaikan huruf awalnya harus besar. Ya kalau enggak dia nggak mau. Gitu, ya, karena ini case sensitif. Ya, kemudian masukkan, ya,
angka 0 ke dalam variabel sum, ya, variabel untuk nyimpen nilai. Lalu ini iterasinya. For each itu apa? Variabel, ya. Each itu variabel. Anda boleh pakai variabelnya apa, Bu? A mau B sampai Z boleh. A1, A2 boleh. Ingat ya, syarat variabel. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana nulis variabel yang benar? Ya, for each in number. Jadi saya akan pakai variabel each ini akan diisi masing-masing oleh angka yang ada dalam list number. Angka pertama 7, angka kedua 5, angka ketiga 9, sampai dengan angka terakhir adalah 1. Paham ya? Nah, prosesnya apa? Prosesnya akumulator. Masih ingat berita akumulator? Di materi algoritmanya, di UTS, sum sama dengan sum plus each. Ya, oke? Maka sum ini akan berhenti sampai angka 1 dijumlahkan. Nambahin terus. Pertama, proses pertama sumnya berapa? Sum plus each. Sumnya kan 0. 0 tambah 7, 7. Masih ada nggak? Oh, masih. Sumnya udah 7, tambah berapa sekarang? Tambah 5. Karena each-nya 5. 7 tambah 5 tambah terus sampai dengan plus 1. Nanti Anda cetak hasilnya. Ya, output jumlah semuanya berapa? Ya, ini jumlah. Paham ya? Ini contoh aja, contoh ya, contoh sederhana. Pak, gimana kalau perulangannya sampai 1000 kali ya? Ya, dan buru-buru. Pelan-pelan dulu. Paham ya? Ini menggunakan list ya, menggunakan list. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Silakan dicoba. Oke, paham ya? Ini tinggal nyoba aja dan pahami. Ya, analisanya dipahami. Awas, jangan cuma nyoba tapi Anda nggak memahami analisanya ya. Oke, nah sekarang ada ring. Nah, inilah yang kita akan bahas lebih banyak gitu. Kenapa? Karena ring ini Anda bisa menentukan berapa kali perulangannya, dan saya bisa menentukan dari angka berapa perulangannya itu berawal dan sampai angka berapa perulangannya berakhir. Ya, awas. Yang perlu dipahami bahwa fungsi ring itu dapat digunakan menghasilkan deret, menghasilkan deret bilangan. Kalau ringnya 10, berarti angkanya 0 sampai 9. Hati-hati, karena angkanya selalu dari 0. Kalau saya tidak menuliskan angka awalnya, indeks awalnya. Paham ya? Kalau ringnya 5, berarti berapa? 0 sampai 4. Bandingkan dengan tadi. Kalau Anda nulis menggunakan in, aduh ribet banget ya. Kalau angkanya 1000, ya 0,1. Nah, kebayang kan? Kalau Anda menggunakan ring, cukup Anda tuliskan seperti ini. Oke, print I, hasilnya sama. 0 sampai 4. Ya. Buatlah program untuk mencetak tulisan 10 kali ya. Dari sini bikin supaya Anda punya tulisan Universitas TIT sebanyak 10. Ya. Tadi clue-nya kan udah ada yang nyetak tulisan tuh ya. Kan udah ada. Cuma tadi pakai apa? Menggunakan in. Nah, in dengan deret angka ya. Kalau sekarang kan sudah ditentukan berapa kali? 10 kali. Silakan Anda modif. Saya menghasilkan tulisan CC 10 kali kalau Anda eksekusi aplikasi program. Baik, ini fungsi ring ya. Sekarang masih nyambung lagi di ring lagi. Ada batas bawah, ada batas atas, ada interval. Benar ya. Ada batas bawah, batas atas, sama interval. Urutannya ya, formatnya adalah batas bawah. Ini, kalau kita lihat langsung ya, for I in ring 1 berarti 1 ini batas bawah. 10 batas atas. Oke, coba dicetak sama ya, dicetak sama Anda. Hasilnya bagaimana? Yang dicoba ya, kalau nggak dicoba kita nggak tahu hasilnya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita tuliskan lengkap? For I in ring 1 batas bawahnya, 10 batas atasnya, 2 interval. Dicoba. Ya. Yang pertama hasilnya bagaimana, yang kedua hasilnya bagaimana. Oke. Mudah-mudahan ini menggambarkan
fungsi for ya, statement for dengan lebih jelas nih setelah Anda kalau Anda sudah mencoba. Ya, ini bila interval dikosongkan maka nilainya nilai 1 yang dipakai ya. Jadi kalau ini for i in range 1,10 berarti intervalnya 1. Ya, kalau intervalnya pengen nggak 1 ya pakai ditulis intervalnya mau 2 kayak mau 3 bebas. Baik, ya. Bagian ini silakan dicoba nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, sekarang contoh ya, kita ingin mencetak sequence data string ya. Data string ya, data teks itu dapat kita simpan dalam kumpulan list. Jadi kalau minggu lalu list itu isinya bisa angka, sekarang list itu isinya bisa teks gitu. Ya, contoh yang sederhana saja ya. Nama, Dani, Anton, Rani, nanti kalau yuk jalankan for in nama karena namanya di sini mengandung tiga data ya dicetak tiga-tiganya 3 kali Dani, Anton. Oke ya. Ini contoh ya. Contoh pengguna, oh ternyata for itu bisa dipakai juga untuk mencetak isi sebuah list. Asal Anda nulisnya nggak salah aja ya, ini harus ada pakai petik gitu, tiap teksnya. Baik, kita akan coba ya. Nah, hasilnya udah ada, tapi dicoba, harus coba ya. Baik, next ya. Sekarang kita akan lihat, kalau Anda menggunakan fungsi untuk iterasi bilangan berurut. Hal ini sebetulnya gini, jadi Anda bisa pakai fungsi rank untuk perulangan bilangan berurut. Contoh apa? Nyetak bilangan apa? Bilangan ganjil, nyetak bilangan genap ya. Bilangan genapnya dari 100 ke 2 misalkan gitu ya. Bisa naik, bisa turun kan tadi ada intervalnya. Interval tuh batas bawah tuh tidak harus angka yang lebih kecil. Ya, bisa juga angka yang lebih besar ya. Silakan nanti dicoba. Nah, kemudian kita akan coba lihat di sini ada function lain ya. Ya, ini sih tambahan aja buat Anda ya. Dengan cara mengcombine antara fungsi rank dengan fungsi len. Kalau Anda pernah belajar Excel, di Excel juga ada fungsi len. Fungsi len itu buat ngitung apa ya? Buat ngitung panjang gitu. Panjang teksnya itu berapa panjang. Ya, jadi berfungsi untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen satu data sekuensial atau terurut dalam sebuah list gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba. Ya, kalau Anda nyoba for i in rank len mapel ya, iterasi list menggunakan indeks for i in rank, awas ranknya angka berapa gitu ya. Ranknya adalah angka dari lennya mapel, berarti berapa nih? 1, 2, 3. Betul ya? Iya kan? Terus kita cetak print, saya suka mapelnya berapa? Mapel dalam i. Ya. Paham ya? Gitu. Bandingkan dengan yang ini ya. Ini for i nama ya. Kalau ini pakai len gitu. Ya. Oke ya, kita coba saja ya. Len tuh untuk ngecek panjang sebuah teks ya. Tapi kalau ini kita lihat, oh ternyata bisa juga panjangnya rank. Itu 2. Ya. Baik. Ya, selesai. Selesai. Ini adalah tugas yang harus you kerjakan di penugasan ya. Nanti di penugasan itu ada ya, silakan tinggal dikerjakan. Jadi buat program menampilkan 10 bilangan ini ya sebagai latihan lah ya. Cuma nanti ini siap-siap untuk dikumpulkan. Buat program menampilkan 10 ganjil pertama, 10 genap pertama ya. Gitu kan. Modif soal nomor 1 untuk menampilkan total nilai, tambahin total nilainya tadi udah ada contekannya tuh pakai sum ya. Modifikasi nomor 2 untuk dapat total nilainya. Ya, bikin program tuh ganjil dari 100 sampai 1, genap 100 sampai 0 gitu ya. Oke ya. Buat program menampilkan halo 1 kali, halo 2 kali, halo sampai halo 10 kali, silakan. Ya, dipikirkan bagaimana caranya dan silakan coba. Paham ya, Saudara ya? Mudah-mudahan dari penjelasan-penjelasan tadi ini yang sudah kita bahas ini menjadi bahan untuk Anda bisa tadi mengerjakan tugasnya. Ya, silakan mencoba dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami dengan
ya. Oke, terima kasih. Materi singkat saya cukupkan. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa memberikan pemahaman Anda tentang core ya. Anda boleh saja mencari bahan-bahan yang lain ya di luar materi yang sudah saya sampaikan untuk mempertajam wawasan Anda tentang perulangan khususnya di Python ya. Contoh-contoh perulangan banyak sekali ya, tapi ya kita lihat contoh-contohnya yang sederhana saja, kemudian bisa Anda kembangkan nanti ke arah yang lebih lengkap ya, yang lebih realistis tentu untuk diaplikasi. Oke, demikian saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih ya. Salam.